budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, guyub makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Firgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama. Sebuah pohon beringin usia puluhan tahun yang tumbuh di halaman SMP Negeri 2 Srono ambruk setelah diterjang angin kencang. Akibatnya bangunan sekolah tertimpa dan satu buah mobil milik kepala sekolah juga turut jadi korban. Beruntung saat pohon ambruk, para siswa sedang melakukan proses belajar mengajar di kelas masing-masing. Ambruknya pohon beringin dengan ukuran 2 dan tinggi 30 meter yang tumbuh di depan sekolah SMP Negeri 2 Srono terjadi pada Selasa pagi kurang lebih pukul 9.30 pagi saat para siswa sedang melaksanakan ujian tengah semester. Dalam peristiwa tersebut, pohon tumbang mengenai beberapa ruangan dan juga satu buah mobil Brio milik kepala sekolah. Ruangan yang tertimpa pohon beringin ini merupakan ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan juga lobi sekolah.
Proses evakuasi dilakukan oleh TRC BPBD Banyuwangi yang dibantu oleh anggota Damkarmat Banyuwangi dan juga anggota TNI Polri dari sektor Kecamatan Serono. Proses evakuasi sekolah dan mobil yang tertimpa tersebut harus ekstra hati-hati karena di pohon yang tumbang ada lebah yang dapat menyengat petugas. Kejadiannya sekitar jam 9.30 itu ada turun hujan yang main deras. Tiba-tiba angin datang dan langsung menimpa pohon yang ada di sana itu, pohon beringin. Sebelum ambruk itu ada suara bunyi keretek pohon itu, langsung ambruk seketika. Kondisi siswa dalam keadaan masih di dalam kelas, masih ujian dan juga guru-guru juga ada di dalam kelas. Alhamdulillah masih kosong di depan dan tidak ada korban jiwa. Di sana kan memang tempat parkirnya mobil. Jadi setiap mobil ada diparkir di sana. Nah, itu mobil kepala sekolah, bukan bangunan dari selasar sekolah itu. Sekarang mau dievakuasi dari BPBD. Ini usia pohon beringin sudah lama ya. Saya sudah kerja di sini 5 tahun lebih dan itu sudah ada dari dulu. Kemungkinan umurnya itu hampir 20 tahunan. Jadi sejak sekolah ini berdiri? Iya. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa. Namun akibat peristiwa tersebut, jika ditaksir keseluruhan kerugian mencapai 200 juta untuk bangunan dan juga mobil. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Musim hujan disertai angin kencang yang melanda Banyuwangi akhir-akhir ini membuat sejumlah pohon patah bahkan roboh. Pada hari Senin kemarin, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Banyuwangi menerima 8 laporan pohon tumbang yang tersebar di beberapa wilayah. Kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut adalah rincian insiden pohon roboh yang terjadi. Pertama, di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, insiden pertama dilaporkan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pohon tumbang menimpa rumah Soekarno, 65 tahun, mengakibatkan kerusakan di bagian dapur dengan estimasi kerugian mencapai 5 juta rupiah. Yang kedua, di Desa Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, pohon tumbang dilaporkan pukul 14.26 waktu Indonesia Barat dan menghalangi akses jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Yang ketiga, di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, pohon tumbang memutus kabel penerangan jalan dan merobohkan lampu lalu lintas di depan SDN Brawijaya sehingga berpotensi mengganggu keamanan lalu lintas. Yang keempat, di Kelurahan Mojo Panggung, Kecamatan Giri, pohon tumbang di depan SMKN 1 Banyuwangi menimpa sepeda motor Honda Supra X125. Laporan diterima pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, di Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi, pohon tumbang di depan toko Abimart mengenai kabel listrik PLN dan menghalangi jalan. Insiden ini dilaporkan pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, di Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, dilaporkan pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Pohon tumbang melintang di jalan menghambat akses kendaraan. Yang ketujuh, di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Banyuwangi, pohon mangga tumbang rusak kabel listrik dan pagar rumah warga. Laporan diterima pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Yang kedelapan, di Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, pohon palem tumbang merusak dapur dan kandang sapi milik Supeno, 63 tahun, dengan kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Insiden ini dilaporkan pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Penanganan pohon tumbang dilakukan secara sigap oleh Damkarmat Banyuwangi, bekerjasama dengan BPBD, Polri, TNI, PLN, dan masyarakat. Seluruh proses evakuasi berjalan lancar, mengembalikan kondisi jalan dan lingkungan ke situasi normal. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan menyatakan komitmen pihaknya dalam menangani berbagai kondisi darurat. Damkarmat Banyuwangi siap siaga 24 jam untuk melayani masyarakat, baik dalam evakuasi pohon tumbang, penyelamatan korban, hingga layanan lainnya seperti animal rescue. Semua pelayanan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018.
Yopi juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan segera setiap insiden yang membahayakan keselamatan melalui call center Damkar. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark.
Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Antogan Waterpark. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Truk bersumbu 3 atau jenis truk kanter dan juga Fuso yang melintasi tengah kota Genteng pada Selasa pagi terjaring razia. Tak terkecuali truk berlogo Pertamina. Truk yang terjaring razia tersebut setidaknya sudah berulang kali diperingati saat terjaring razia dan mereka disangsi tilang. Petugas akhirnya memberikan sanksi tilang kepada kendaraan sumbu 3 yang melintasi tengah kota Genteng. Tindakan tilang ini diambil lantaran berulang kali pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi dan juga memasang rambu-rambu kendaraan dengan sumbu 3 dilarang melintas di tengah kota. Tak terkecuali truk yang disangsi tilang ini, truk berlogo Pertamina, kendaraan pengangkut bahan bakar yang akan dikirim ke beberapa wilayah di sekitar Banyuwangi seperti Bondowoso dan juga Jember. Sanksi tilang ini tidak hanya berlaku hari ini saja, namun setiap hari unit lalu lintas Polsek Genteng akan berpatroli dan menindak kendaraan besar yang melintas. Kanit Kamsel Polresta Banyuwangi, Ibda Irvin Jasmin, yang memimpin operasi tersebut mengatakan, selain memberi sanksi tilang, pihaknya akan melayangkan surat agar para driver lebih tertib berlalu lintas, mengingat sosialisasi sudah sering dilakukan dan rambu lalu lintas sudah terpasang. Nanti bagaimana penertibannya truk-truk yang masuk kota, jadi harus lebih tegas lagi agar tercipta Banyuwangi yang aman, khususnya wilayah Genteng. Truk Pertamina ini kan selalu setiap ganti kanit itu kan selalu bisa melintas lewat kota, Bu. Mungkin kedepannya seperti apa? Nah, kedepannya kami akan bersurat kepada Pertamina agar lebih tertib lagi, lebih menertibkan driver-drivernya ya. Kalau SOP-nya kan tidak boleh sebenarnya. Namun nanti kami akan bersurat agar lebih tahu nanti pimpinannya seperti ini yang di lapangan yang terjadi. Mungkin sedikit himbauannya kepada banyak pengguna jalan. Kepada pengguna jalan di Kabupaten Banyuwangi, khususnya Kecamatan Genteng, marilah kita sadar pentingnya tertib berlalu lintas, patuh akan peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan kemudian untuk menekan angka laka lantas yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, pakailah helm, kemudian pakai sabuk pengaman, patuhi peraturan lalu lintas. Kalau memang tidak boleh masuk kota seperti tangki ataupun truk yang bersumbu 3, maka patuhilah agar semua tercipta aman, tertib, dan lancar. Sementara itu, Kanit Lalu Lintas Polsek Genteng, Ibda Enita Dwi Rahayu, dengan instruksi pimpinan, maka pihaknya akan melakukan operasi terus-menerus untuk menindak para pelanggar yang tidak tertib. Salah satunya truk berlogo Pertamina yang mengangkut bahan bakar ini. Ya, kami dari unit atas pasti akan menindaklanjuti ini karena memang sesuai peraturan tidak boleh melintas kendaraan roda bangka seperti tersebut. Jadi kami akan intens melakukan razia supaya lebih tertib karena ini salah satu untuk mencegah laka lantas. Karena akhir-akhir ini laka lantas di Genteng khususnya mungkin menyepelekan ya. Makanya kita adakan razia seperti ini, nanti tetap kedepannya akan tetap kita adakan razia sampai benar-benar tertib.
Dani Eka, JTV Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi menargetkan sekitar 400.000 wisatawan akan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Selain destinasi-destinasi andalan yang sudah terkenal, Pemkab juga akan mendorong destinasi-destinasi baru sebagai jujugan utama pelancong. PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Taufik Rohman mengatakan, jumlah yang ditargetkan itu lebih tinggi daripada capaian pada momen yang sama tahun lalu. Pada saat Nataru 2023, sebanyak 330.000 wisatawan datang berwisata ke Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Salah satu destinasi wisata baru yang ia maksud seperti Pulau Bedil di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran. Destinasi ini menjadi viral beberapa bulan terakhir berkat eksotisme yang disebut-sebut mirip dengan Raja Ampat. Hal lain yang membuat Disputpar optimis target dapat tercapai, yakni keberadaan infrastruktur transportasi yang menunjang orang datang ke Banyuwangi. Terhubungnya tol Probolinggo hingga Besuki, Kabupaten Situbondo juga akan membuat perjalanan dari Surabaya dan sekitarnya menuju Banyuwangi terpangkas waktunya. Banyuwangi juga memiliki Bandara Banyuwangi dengan rute penerbangan Jakarta Banyuwangi PP dan Surabaya Banyuwangi PP. Ada juga Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Banyuwangi dengan Pulau Jawa. Sebagai langkah awal, Pemkab Banyuwangi juga telah mengumpulkan para pelaku jasa wisata untuk bersiap menyambut lonjakan wisatawan saat libur panjang Nataru. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus saat Nataru adalah resiko bencana hidrometeorologi. Sebab libur panjang Nataru akan berlangsung saat puncak musim penghujan. Selain jumlah wisatawan, Pemkab Banyuwangi juga menargetkan pelaksanaan libur panjang Nataru berlangsung aman, nyaman, dan zero accident. Meski Pemkab akan mempromosikan beberapa destinasi wisata baru, tak dapat dipungkiri bahwa destinasi-destinasi utama masih menjadi andalan dalam menggait wisatawan. Disputpar mencatat, terdapat beberapa tempat wisata yang menjadi andalan selama ini. Beberapa di antaranya TWA Kawah Ijan, Pantai Pulau Merah, Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, The Jawatan, dan Grand Watu Dodol. Apabila target 400.000 wisatawan tercapai, Banyuwangi optimis akan meraup 3,5 juta kunjungan selama 2024. Harapannya selama libur Nataru ini wisatawan yang datang ke Banyuwangi ya aman, nyaman, dan target kita zero accident ya. Beberapa tahun kemarin kan banyak yang meninggal, ada yang meninggal waktu itu di Gremor, ya. Ada juga di laut, ya kan. Harapan kami ini SOP-nya diperketat lagi, wisatawan-wisatawan yang high risk ya, tingkat risiko tinggi harus ada pengaman, ya, bodyguard dan sebagainya, lifeguard. Ya, sehingga dengan kita sesuai SOP ya zero accident bisa. Prediksi atau target berapa Pak? 400.000 kemarin, karena kita lihat kemarin kunjungan Desember itu 330.000. 330 yang tahun lalu. Makanya tahun ini kita tambahi 400.000 lah target. Ya tentunya kita promo-promo tetap kita laksanakan, destinasi-destinasi baru seperti Bedil. Itu kan juga lumayan sekarang kunjungan yang ke sana ya gitu. Karena orang kalau destinasi sudah itu aja kan bosan ya. Makanya kita yang baru-baru itu kita angkat menjadi daya tarik baru. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga. Berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat.
SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik, keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur, pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Satlantas Polres Lumajang mengamankan sopir truk pasir viral yang mengemudikan kendaraan ugal-ugalan berjalan zigzag atau oleng Selasa siang. Selain memberi surat tilang, petugas kepolisian menahan truk tersebut beberapa hari guna menimbulkan efek jera. Seperti inilah video viral di berbagai platform media sosial menampakkan secara visual sebuah truk pasir bermuatan penuh berjalan ugal-ugalan dengan cara zigzag di Jalan Nasional Kecamatan Tempeh, Lumajang. Video berbahaya yang mengancam keselamatan orang lain itu berdurasi 20 detik dan direkam oleh sesama pengemudi truk sebelum akhirnya dibagikan di media sosial dan viral. Pihak kepolisian memburu sopir truk hingga akhirnya berhasil mendapatkan kontak telepon sang sopir. Sang sopir yang diketahui bernama Subandi, 34 tahun, warga Kecamatan Sukodono itu akhirnya menyerahkan diri ke kantor Satlantas Polres Lumajang. Kepada polisi, sang sopir mengaku melancarkan ulahnya karena iseng saja. Bahkan sang sopir terbukti tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Atas perbuatannya, Subandi disangsi tilang dan armada truk ditahan sementara guna menimbulkan efek jera. Efek jera kepada para sopir yang melanggar, kami untuk sementara untuk menahan beberapa hari ke depan. Dia tidak boleh operasional sampai nanti yang telah ditentukan, biar membuat efek jera kepada si pelanggar dan sebagai pelajaran bagi para pengendara atau pengemudi truk yang lain agar tidak meniru aktivitas atau sopir yang membahayakan orang lain seperti ini. Itu alasannya apa? Untuk konten atau apa?
Nah itu yang membiarkan orang lain. Kalau pengakuan sopir sendiri gimana nih? Kenapa dia melakukan aksi tersebut? Dia cuma iseng saja. Oh iseng. Iseng aja dia tuh. Guru sama si kernetnya itu aja. Enggak ada apa dia tak tanya pengaruh alkohol apa ada masalah, enggak. Iseng aja bercanda sama temennya. Akhirnya dia tuh saat nyelip itu kayak goyang-goyang seperti itu. Iseng aja. Pihak kepolisian menghimbau agar para pengguna jalan, terlebih para truk tambang pasir, tidak melakukan aksi serupa dan mematuhi aturan lalu lintas guna menjaga keselamatan bersama. Dari Lumajang, Yongki Nugroho, JTV. Seorang warga negara asing ilegal yang mengaku berasal dari Arab Saudi diamankan petugas imigrasi kelas 1 TPI Jember. Kantor imigrasi berkoordinasi dengan negara asal dan mendeportasi WNA tersebut. Ialah seorang warga negara asing WNA bernama Fawaz M. Rashid yang mengaku berasal dari Arab Saudi yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi alias ilegal yang diamankan ke kantor imigrasi Selasa siang. Ia ditangkap pihak imigrasi Jember setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Ia masuk ke Jember pada tahun 2012 dengan visa kunjungan dan menetap di Bali. Ia pindah ke Bangsal Sari pada tahun 2019 dan tinggal di rumah anak tiri dari istri sirinya yang dinikahinya pada tahun 2006 di Arab Saudi. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka tidak memiliki paspor dan izin tinggal selama di Indonesia. Dengan alasan hilang, di desa Bangsal Sari orang asing tersebut tidak bekerja dan untuk biaya makan ia dibantu Kepala Desa Bangsal Sari usai ditelantarkan anak tirinya. Lanjut Pak. Bahwa warga negara asing yang diduga dari Timur Tengah ini kami amankan berdasarkan laporan dari Kepala Desa Bangsal Sari Kabupaten Jember, di mana pada tanggal 2 Desember tersebut tim dari Seksi Intelijen Tindakan langsung menindaklanjuti dan langsung mengamankan warga negara asing yang diduga warga negara Arab Saudi tersebut ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember. Dan pada saat diamankan, yang bersangkutan tidak memiliki dokumen perjalanan dan juga tidak memiliki visa izin tinggal yang berlaku di wilayah Indonesia. Saat ini pihak imigrasi sedang bersurat dengan Arab Saudi untuk kemungkinan deportasi ke negara asal. Dari Jember, Lutfikur Rohman, JTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas gitu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang
itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. BPJS. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya ini punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Udah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana ini? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat,
cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian,
Air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Seorang pria diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Desa Ngampel Rejo, Kecamatan Jombang, Jember, Senin malam, tertangkap basah dan menjadi bulan-bulanan warga. Polisi segera mendatangi tempat kejadian dan mengamankan tersangka dari amukan massa. Inilah video amatir yang terekam saat seorang pelaku pencuri sepeda motor tertangkap tangan dan menjadi sasaran amukan warga pada Senin malam. Dalam video terlihat polisi mengamankan pelaku dari amarah warga yang naik pitam akibat ulahnya yang merugikan. Puluhan warga tampak belum puas dan masih mengejar pelaku untuk menghadiahi bogem mentah. Menghindari amukan massa, pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek setempat sebelum dilimpahkan ke Mapolres Jember. Saat diinterogasi di Mapolres Jember, pelaku berinisial KN beraksi bersama rekannya SL, yang saat ini juga telah tertangkap jajaran Satreskrim Polres Jember. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 unit motor yang berhasil ia curi sebelumnya. Polisi masih menyelidiki apakah pelaku juga beraksi di kota-kota lain selain di Jember. Ya, memang kejadian itu kita ketahui kemarin berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya ada salah satu masyarakat yang diamuk massa. Setelah kita turun ke lapangan, ternyata memang pelaku curanmor. Dari hasil pengembangan yang kita lakukan, kita sejauh ini berhasil kita amankan 2 orang pelaku. Ini masih kita kembangkan terkait 480 dengan unit BB ataupun barang bukti motor yang sudah diamankan oleh atau sudah dipetik oleh pelaku. Kebetulan pada saat kemarin itu memang pelaku melakukan aksinya di daerah Jombang. Kita diamankan oleh masyarakat, kita lakukan pengembangan, kita berhasil dapatkan 1 dan beberapa unit motor lainnya. Ini masih kita proses pengembangan lagi. Sementara masih proses penyidikan, sementara kita ketahui masih beraksi di wilayah Kabupaten Jember. Namun kita juga menghimbau kepada masyarakat tentu ketika menemukan hal-hal yang seperti ini agar tidak memain hakim sendiri, agar segera melapor kepada pihak Polsek ataupun Polres tempat untuk kita tindak lanjuti dan kita proses hukum. Kasatreskrim Polres Jember menghimbau warga agar apabila terjadi hal serupa segera melapor ke pihak berwajib. Dari Jember, Lutfi Rohman, JTV. Jasad penumpang KLM Fajar Lerana Safari ditemukan mengapung di Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura. Dari wajah dan pakaian yang melekat, pihak keluarga memastikan identitas jasad tersebut bernama Mahnia, perempuan berusia 65 tahun. Basarnas Banyuwangi bersama tim SAR gabungan menutup operasi pencarian.
Penumpang KLM Fajar Lorena Safari, Mahnia, perempuan berusia 65 tahun, ditemukan mengapung di Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura, Selasa siang. Jasad dalam kondisi telungkup mengenakan life jacket ditemukan terdapat di pantai puncak Desa Ketupat oleh nelayan Pulau Raas. Kepastian identitas jasad tragedi KLM Fajar Lorena Safari karam di perairan Madura Situbondo dibenarkan pihak keluarga korban. Jenazah dikenali dari identifikasi wajah, pakaian, dan celana yang melekat. Selanjutnya jenazah dievakuasi ke rumah duka di Kepulauan Sepudi yang bersebelahan dengan Pulau Raas. Total korban meninggal tragedi KLM Fajar Lorena Safari Karang menjadi 3 orang. Ya, kita tetap fokuskan ke titik lokasi kejadian dengan radius kurang lebih sekitar 8-10 nautical mil ke arah timur dari titik lokasi kejadian. Setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam, kita dapat info dari tim kedua yang dari Pulau Sapudi telah diketemukan jenazah di sekitaran Pulau Raas. Nah, sekitar pukul 12.00 siang ini kita dapat info dari pihak keluarga terkait penemuan jenazah tersebut. Sudah dipastikan kalau itu adalah korban yang kita cari dari kemarin. Hasil investigasi SAR gabungan dan pihak KSOP 4 Panarukan, manifest penumpang 51 orang dewasa, 10 penumpang anak-anak, 5 nakoda dan ABK. Baik, terima kasih rekan-rekan ya. Jadi bisa saya jelaskan dari hasil perhitungan data yang ada dengan tim dari jajaran TNI Polri bahwa jelas manifest yang ada itu sudah sesuai manifest dengan rincian manifest 61 orang, 51 dewasa, 10 orang anak-anak plus 5 orang awak kapal. Terus untuk hari ini gimana terkait nakoda dan ABK sendiri? Untuk hari ini nakoda dan ABK masih kami proses tidak lanjut lebih lanjut dari tim BPNS kami dan dari tim dari Polair. Mohon waktunya dan bersabar. Untuk penyebab dugaannya apa ini? Untuk penyebab dugaannya secara general ya, secara informasi itu ada kebocoran di lambung kapal. Nah, terkait kenapa bocornya masih kita dalami. Pasca ditemukan di hari ketiga pencarian, petugas SAR gabungan yang terlibat menghentikan proses operasi penyisiran. Dari Situbondo, Andi Nurholis, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Vilga Hasan dan kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya,
menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan GIM, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung, SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.